dalam bidang ta'lim. Pesantren telah berhasil wa yu'allimuhumul kitab. Pada Al-Quran, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar memberikan ta'lim kepada bangsa Arab yang jahiliyah. Dan Muhammad sukses. Bangsa jahiliyah yang tadi buta huruf, nggak punya peradaban, nggak punya pengetahuan, nggak ada pendidikan, oleh Nabi Muhammad disulap hanya beberapa puluh tahun menjadi bangsa yang berpendidikan, punya skill, punya keahlian, punya kepandaian. Coba, itu kan luar biasa. Nah, bagaimana pesantren dalam manhaj ta'limnya ini bisa meningkatkan manhaj ta'lim yang bermanfaat, yang lebih aktual, kontekstual, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh bangsa ini. Kita punya khazanah. Contoh, Fathul Qorib misalkan. Coba kiainya diberi panduan bagaimana mengkontekkan takrib dengan kebutuhan dengan istilah sekarang, kebutuhan tuntutan zaman. Faslun fil hiwalati, pasar ini menjelaskan ligeran. Coba jangan ligeran. Transfer fisalami inden, fil wathiqati kolateral, fil domani, bank garansi. Itu coba musyarakah, profit sharing, mudharabah, maka profit. Coba gitu kayaknya dituntun seperti itu. Kemudian diberi prakteknya seperti apa? Itu fikih. Begitu pula bahasa Arab, alfiyah. Sudah puncaknya grammar Arab itu. Tapi belum dipraktekkan. Coba alfiyah yang sangat luar biasa itu dipraktekkan menulis surat bahasa Arab, makalah dengan bahasa Arab, muhadatsah atau khitabah dengan bahasa Arab. Karena kita sudah punya alfiyah. Padahal kalau hanya untuk menulis, untuk membaca saja, mutamimah sudah cukup. Alfiyah itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Nah ini, apa yang kurang ini? Yang kurang adalah dipraktekkan. Praktek dalam mempraktekkan ajaran pelajaran yang ada di pesantren. Ilmu mantik. Mantik sangat luar biasa. Ilmu Munawwarah, ilmu Mubham. Saya juga digembleng itu, apal dulu. Tapi bagaimana mengaplikasikannya? Jadi muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah, konklusi, qaul syarih, jinis, fasal, arab, itu harus diterangkan. Had, rasem, coba harus dikontekkan dengan situasi tuntutan sekarang ini. Saya yakin kalau itu bisa, kalau itu sudah dilakukan, yakin ajaran pesantren, ta'lim pesantren di atas universitas semuanya. Mohon maaf, saya pernah selama di Universitas Matana, Katolik ya, di Serpong, Katolik. Ya, bicara itu. Premis minor, premis major, konklusi, dan sebagainya itu jenis, identity, definisi. Mereka setelah turun, kayak ngerti itu ya. Ya Allah, dikira saya nggak ngerti apa? Dikira saya bisa cuma ngimami tahlil saja apa? Ya itu loh. Karena apa? Karena saya sedikit bisa menyambungkan lah, mengkontekkan dengan itu sekarang. Seperti kategori 10. Pesan diajarkan juga. Ada dua nazam. Zaidut tawil abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa hadhihi maqulatun asyrun sawa. Jadi kayaknya maknanya sangat terlek. Zaidun utaiman Zaid, wa tawil wong ngedoglong, abyadu kulitnya putih, Ibnu Malik anak Man Malik, fi baitin jero umae bil amsi wingi kana mutakit tongkrong dia di sefun tangannya ke golok lawahu ngelempengaken bengkokaken sapa Zaid ing golok kata maka jadi bengkok opo golok belas nggak paham saya waktu ngaji ternyata kategori 10 Zaidun substansi apawil quantity al-abjad quantity al-tawil quality Ibnu Malik relasi fi baitihi place bil amsi times karena mutaki posisi dia di saya pun to have lawahu aksi faltawa reaksi itu saya tahunya setelah besar ini tahu tua ini waktu saya ngaji belum paham itu walau apa semua jadi apa saya itu kategori 10 supaya kita berpikir objektif siapa dia gimana kapan seperti apa dia itu posisinya apa posisinya apa aksinya apa reaksinya ya Allah itu kan sangat luar biasa kalau itu bisa nahunya tadi seperti saya katakan bisa dipraktekkan menulis bahasa Arab, bikin tulisan-tulisan bahasa Arab atau pidato bahasa Arab. Kemudian ini kategori 10 bisa dipraktekkan juga
Kemudian apa tadi? Fakihnya bisa dikontekkan. Wah, udah yakin, ya hakul yakin. Pesantren di atas universitas semuanya. Yang kedua, manhaj tadris. Nah ini, tadris itu adalah mengamalkan, mempraktekkan, praktikum inilah, mempraktekkan ilmunya. Hanya kalau di pesantren ya sebatas ilmu agama. Karena kiainya juga memberi contoh. Kiainya itu sebagai kudwah. Kalau kiainya mengatakan, ayo kita rajin sholat, kiainya rajin sholat. Ayo kita puasa Senin Kamis, kiainya juga puasa Senin Kamis. Ayo kita puasa Asyura, kiainya juga puasa. Ya kayak kita-kitaan, ngomong enak tapi nggak ngelakoni. Kita-kitaan ini, termasuk saya lah. Kalau kiai tidak, 24 jam ditonton, disaksikan oleh santrinya. Bagaimana caranya kiai menerima tamu, bagaimana caranya kiai bergaul dengan masyarakat sekitarnya, bagaimana caranya kiai kalau lagi marah, bagaimana kiai kalau lagi sedih, bagaimana kiai ketika lagi gembira, semuanya ditonton, akan ditiru oleh santrinya. Ini merupakan qudwah hasan, namanya tadris namanya. Mempraktekkan ajak pelajarannya. Jadi santri itu kalau rajin sholat berjamaah di belakang kiainya, tidak usah menghafal bacaan-bacaan setelah sholat. Hafal sendiri. Beda dengan musola di kantor-kantor atau masjid di kantor-kantor, pasti ada tulisannya. Bacaan setelah sholat. Ini astagfirullahaladzim 3 kali. Wahdahu la syarikalah 7 kali. Subhanallahadzim 33 kali. Itu kan di luar pesantren. Kalau di pesantren, asal anak itu rajin sholat berjamaah di belakang kiainya, hafal sendiri. Nah ini coba dikembangkan. Coba ditindaklanjuti menjadi praktek-praktek sosial, praktek-praktek aktivitas kehidupan, praktek khutbah, praktek ceramah, praktek mandikan orang mati, praktek menolong ketika bencana alam, dan seterusnya lah. Praktek bagaimana menanggulangi COVID-19 itu dipesan sudah luar biasa. Ada namanya manhaj tadris, dars. Nabi bersabda, Innallaha ahabba 'abdahu idza 'amila ayyutqina fi 'amalih. Allah sangat menghormati, menghargai hambanya yang berusaha sempurna dalam bekerja. Ketika bekerja berusaha sempurna, ayyutqina fi 'amalih. Ada hadisnya itu. Yang ketiga, manhaj ta'dib. Nah, ini sangat luar biasa. Ta'dib itu disiplin supaya anak ini beradab, supaya betul-betul sadar kewajiban apa yang harus dijalankan, amanah apa yang dia emban, dan harus bagaimana. Itu ta'dib namanya. Sehingga anak dikatakan muta'addib, mu'addab. Nabi sendiri bersabda, mengapa ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya juga meninggal, masih umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun, umur 4 tahun ya. Kemudian Abi Thalib meninggal, karena supaya langsung Allah sendiri menghandle. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang membentuk peradabanku adalah Allah sendiri, bukan ayah, bukan ibu. Jadi tidak ada pengaruh dalam diri Nabi Muhammad, pengaruh ayahnya, pengaruh ibunya, enggak ada. Semua yang melakukan ta'dib kepada Nabi Muhammad, Allah itu sendiri. Contoh kecil aja. Semenjak waktu remaja Nabi Muhammad sering diajak teman-temannya, termasuk Abu Jahal, teman itu. Abu Jahal itu teman. Termasuk Abu Jahal mengajak melihat pasar malam, pasar Ukaz. Berangkat, di tengah jalan ngantuk sengantuk-ngantuknya. Tidur pinggir jalan. Sehingga nggak pernah menghadiri acara-acara yang rame-rame pasar malam itu. Itu Nabi Muhammad sejak kecil dijaga oleh Allah sendiri. Yang menjaga Allah itu. Jadi mau berangkat, tidak berangkat. Di tengah jalan ngantuk. Tidur di pinggir jalan. Belum sampai ke tempatnya. Itu contohnya. Nah, bagaimana kiai mentakdibkan santrinya? Bagaimana kiai memberikan pelajaran agar santri menjadi mu'addab, muta'addib, betul-betul sadar apa kewajiban dia, apa yang harus dia lakukan, dan apa yang sudah percaya diri lah. Dengan muta'addib namanya. Percaya diri. Namanya al-wa'i dhihni. Kesadaran dalam dhihnya. Apa dhihn itu apa? Apa? Di atas akalnya ya. Kesadaran al-dhihni. Kesadaran dirinya lah, kesadaran dirinya. Al-wa'i dhihni. Kalau cerdas tadi al-wa'nul aqli. Nah, itu namanya takdib. Ya, kita di pesantren dulu diajarkan agar kita mencintai ilmu, mencintai pelajaran.
Waktu saya belajar di Lirboyo apa di Kerapyak, kalau lagi duduk-duduk dengan teman, tidak pernah bicara, entah kalau santri sekarang, saya nggak tahu, kamar Zul Wahid. Kalau santri sekarang saya nggak tahu nih. Tadi dulu, tidak pernah bicara nanti kita jadi apa, nanti kedudukannya apa, jabatannya apa, makannya dari mana. Nggak ada tuh, nggak ada tuh, nggak ada. Paling-paling guyon-guyonnya bercanda, nanti kita cari mertua orang kaya, gitu ya paling-paling itu bercanda gitu sampai di situ. Nanti kita cari mertua orang kaya, tapi nggak ada. Nanti makannya dari mana, hidupnya dari mana, dan jadi apa, jadi pegawai apa tidak, jadi pejabat apa enggak, nggak ada tuh. Apa yang dipikirkan? Yang penting hari ini saya harus hafal Alfiyah, hari ini harus paham Fathul Mu'in, hari ini saya harus paham Qawaid Fiqhiyah, dan seterusnya. Nggak ada. Besok makan apa, atau nantinya kalau besar nanti makannya dari mana, jabatan apa, pegawai negeri gajinya berapa. Nggak ada tuh. Nggak ada itu. Itu salah satu kelebihan ciri khas santri yang mu'addab, yang muta'addib. Sadar dirinya siapa. Sadar harus bagaimana. Sadar seperti apa kita ini. Siapa kita ini. Ini muta'addib. Yang terakhir, manhaj tarbawi, tarbiyah. Tarbiyah ini ngomongnya gampang, tapi justru yang paling sulit. Mana-mana sekolah tinggi tarbiyah, ilmu tarbiyah, gampang banget. Bicaranya gampang. Tarbiyah itu menindaklanjuti dari Rabb. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbun Nas. Allah Rabbul Insan. Allah Rabbul Aulad. Rabbul Banin wal Banat. Yang menciptakan anak. Yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan manusia semuanya. Nah, sebagai guru, kiai kita ini, pemimpin juga, sebagai murabbi. Murabbi. Menindaklanjuti apa yang telah dimulai oleh Allah. Anak lahir. Oleh Allah diberi kesempurnaan. Pendengaran, penglihatan, hati. Dengan sempurnalah. Akal, dan seterusnya. Insting, dan seterusnya lah. Kita guru, kita orang tua, kita pemimpin harus menjadikan anak ini sempurna. Menjadi anak yang sempurna, pandai, beradab, berakhlak, integritas yang tinggi, punya karakter yang baik, yang sempurna, the good moral, akhlakul karimah. Iya cara itu gimana? Ini tarbiyah. Maka kita pemimpin ini atau guru atau ayah, siapapun namanya bahasa Arabnya murabbi. Anak yang kita didik namanya murabba. Sistemnya namanya tarbiyah. Tindak lanjut menyempurnakan, meneruskan apa yang dimulai oleh Allah sebagai Rabb. Allah Rabb, kitanya murabbi. Allah menciptakan tanaman, kita memelihara tanaman supaya besar, supaya berbuah, supaya baik. Allah menciptakan anak dengan segala kesempurnaannya. Kita berusaha anak ini menjadi anak yang soleh, berguna, cerdas, pandai, berakhlak. Itu namanya tarbiyah. Di sini yang dibutuhkan adalah al-wa'yur ruhi, kepekaan spiritual. Maka para kiai, para ulama di pesantren itu, atau para ulama sebagai pendidik kita lah, semuanya mengharapkan santri itu berhasil. Kalau mendengar santri berhasil, santri jadi orang terhormat, saya itu senang, bahagia. Kalau senang, kalau mendengar santrinya jadi ketua wilayah NU, jadi bupati, jadi kakak depan, kayaknya senang, bangga. Walaupun santri itu belum tentu bisa membalas ya, belum tentu membalas, belum tentu sowan, kemudian bawa-bawa oleh-oleh, belum tentu. Tapi mendengar saja, itu kiai sudah senang. Bahkan mendoakan mudah-mudahan santriku yang jadi bupati ini, jadi gubernur, jadi sekda, jadi ketua PBNU, selamat, sukses, manfaat, berkah. Ini hasil dari tarbiyah. Sekali lagi, kita punya pesantren, merupakan kebanggaan kita, lembaga pendidikan yang sempurna kalau kita mampu mengaktualisasikan, mengkontekstualisasikan, meningkatkan, merapihkan, ya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan di pesantren. Kalau sudah kita lakukan itu, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, kader NU di masa yang akan datang lebih
dari Gus Dur, lebih dari saya lah, jauh akan lebih sempurna dari kita sekarang ini, lebih dari pemimpin NU yang sudah kalau pesantrennya disempurnakan seperti saya katakan tadi. Dan kita akan bangga dengan lembaga pesantren, lebih bangga daripada universitas-universitas yang ada ini.